Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hidup di alam dunia mempunyai peran masing-masing. Ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi bawahan, ada yang pegawai biasa, ada seorang direktur. Ada yang kehidupannya biasa, dia cukup dengan apa yang dia miliki. Meskipun orang bilang bahwa dia adalah orang miskin, orang fakir. Banyak juga yang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, pakaiannya wah, dan begitulah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang itu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang penguasa. Namun kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia dengan kekuasaan yang begitu hebat tetap tawadhu? Karena dia merasa bahwa apa yang ada di dalam dirinya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya titipan, dan itu akan berakhir, itu akan sirna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah hati adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, dan itu yang menjadikan kehidupan kita penuh dengan keseimbangan. Ya, jika saat kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi kecukupan, kita tetap bisa mawas diri. Di saat kita tidak mempunyai apa-apa, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang dari imannya, ya, memuliakan seseorang dari hatinya, dan itulah yang merupakan sesuatu yang paling berharga di dalam jiwa kita. Kenapa kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita menempatkan diri kita sesuai pada tempatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pimpinan, ya, seorang penguasa, seorang panglima, seorang nabi, di kaumnya mempunyai kedudukan yang sedemikian rupa. Sampai-sampai ada salah seorang ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ya khairana, yabna khairina, ya sayyidana, yabna sayyidina. Wahai orang yang baik, anak orang yang terbaik. Wahai Tuhan kami, anak dari Tuhan kami. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta kemudian dengan sanjungan itu merasa bahwa diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kemudian wah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum. Wahai manusia, bicaralah yang sewajarnya saja. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan untuk disanjung-sanjung sedemikian rupa. Tapi katakanlah sebagaimana wajarnya mengatakan, Innama ini Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah. Namun memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Jadi ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi, di sisi yang lain jangan sampai dilebih-lebihkan sedemikian rupa, karena dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang begitu berharga. Kedudukannya di masyarakat, kedudukan risalahnya, tidak membuatnya kemudian harus diposisikan melebihi apa yang seharusnya. Nabi SAW mengatakan, jangan sampai kalian posisikan aku melebihi posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan sampai disanjung-sanjung sedemikian rupa
sehingga menyanjungnya seperti seorang yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Tidak, dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Terkadang dia berkendaraan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan naik himar, naik keledai. Dan bahkan ketika naik keledai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam boncengkan sahabat yang lain pada keledai tersebut. Nah, begitu tawadhu'nya, begitu rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu juga di dalam bermuamalah, ketika makan, ketika bergaul, ketika berbicara, ya. Namun arahan-arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap, ya, ketika makan bersama para sahabat yang lain misalnya, ya kan, kemudian ada anak yang kecil ingin mengambil makanan yang jauh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan, ya, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai gulam, ucapkanlah asma Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan ambillah apa yang di dekatmu. Ya, ketika bersama-sama dengan para sahabat begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti kemudian melupakan kesempatan untuk memberikan arahan-arahan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi pemirsa, Nabi kita alhamdulillah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita tidak terlena dengan posisi kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, yang semuanya itu subhanallah hanyalah sementara saja. Ya. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merendahkan siapapun. Ya. Masuk Makkah, di dalam Fatu Makkah, apa yang selama ini dia dapatkan dari perlakuan orang-orang Arab yang kasar terhadapnya, dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam subhanallah dengan penuh kerendahan hati. Bahkan beliau mengatakan, man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak apabila dimintai bantuan selagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kemampuan untuk itu. Ada satu orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk dinaikkan sebuah kendaraan saat itu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bercanda mengatakan, ahmiluka ala waladi naqah. Ya, aku akan membawamu pada anak unta. Kata dia, ya Rasulullah, gimana dia akan membawaku? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bercanda mengatakan bahwa bukankah semua ibil itu mempunyai anak yang namanya naqah? Ya, iya, memang anak, tapi dia sudah mampu untuk membawa. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah, pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan terbuka, mendoakan orang yang memberinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lau du'itu ila kira'in la ajabtuh. Kalau seandainya aku diundang makan hanya untuk kaki kambing, ya, kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya makan kambing, ya, mungkin seekor kambing, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai paha yang kanan dari kambing itu, ya, bagian tertentu dari kambing tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau du'itu ila kira'in, lau uhdiyali kira'un, walau du'itu ila kira'in la ajabtuh. Kalau aku diberikan hadiah kaki kambing, lau uhditu, ya, atau lau uhdiyali, kalau seandainya diberikan kepadaku hadiah kira'un laqabiltu, aku akan menerimanya. Dan kalau seandainya aku diundang makan hanya untuk kaki kambing, maka aku pun akan memenuhinya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerendahan hati yang dimiliki oleh seseorang justru mengangkat dirinya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang bertawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan angkat derajatnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.